Ada keanehan dengan pembebasan Roy Suryo dan Dr. Tifa ini? Kalau kita rujuk dalam proses dan prosedur hukum biasa saja. Karena seorang aparat penegak hukum, baik penyidik, jaksa, bahkan hakim, boleh melakukan penahanan dan boleh juga melakukan penangguhan. Keduanya adalah wewenang yang melekat yang diatur oleh undang-undang. Selanjutnya, apakah seseorang yang sedang diduga melakukan tindak pidana harus kita berikan vonis dalam bentuk penahanan kehilangan kemerdekaannya? Justru ini menurut saya berlebihan. Karena apa? Di dalam hukum dikenal asas presumption of innocence. Asas praduga tidak bersalah, di mana seseorang itu tidak boleh kita anggap bersalah kecuali ada keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan dia bersalah. Hari ini jangankan putusan banding atau kasasi yang inkrah, putusan tingkat pertama saja belum ada. Apalagi kalau kita bicara tentang cinta yang basisnya adalah cinta yang tulus, bukan cinta buta. Sebab kalau cinta itu sudah buta, yang hadir bukan kebahagiaan, yang hadir hanya kecewa. Karena ini maksud cintanya ke siapa, dari siapa ke siapa nih? Ya, ada orang yang menyatakan dirinya cinta kepada seseorang dari Sulu, yang cinta itu membutakan dirinya, sehingga cinta itu hanya berbuah kebahagiaan kalau klien kami ini ditahan. Sementara hari ini ternyata cinta itu tidak menghasilkan bahasa penahanan untuk klien kami. Sehingga kami bisa pahami lah, ada kudeta hati, rasa yang tidak bisa klimaks karena sebelumnya sudah ada ya deklarasi kebahagiaan yang luar biasa saat klien kami ditangkap, tetapi ternyata tidak jadi ditahan. Kalau dianggap berbahaya, kalau kata Bung Ade? Ya, kalau dianggap berbahaya, kita pakai ukuran yang objektif, jangan subjektif. Yang bahaya itu adalah manakala sudah ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, di mana harusnya ada eksekusi terhadap orang tersebut, tetapi tidak dilakukan eksekusi. Ini berbahaya bagi wibawa hukum dan penegakan hukum. Contohnya kasus Sylvester Matutina, dia sudah inkrah, terbukti fitnah dan pencemaran terhadap keluarga Pak Yusuf Kalla, yang tidak ada alasan satupun yang bisa membenarkan dia tidak dieksekusi. Kenapa harus itu lagi diungkit-ungkit? Ya karena dia adalah bagian dari kubu Jokowi, dan orang-orang yang cinta Jokowi ini selalu membelah hukum seolah-olah hukum itu baru adil kalau melayani kepentingan Sulu, kepentingan Jokowi. Hukum itu seolah-olah menjadi zalim manakala tidak melayani kepentingan Jokowi, kepentingan Sulu. Tetapi sebenarnya ada juga kontradiksi yang saya anggap ini nggak konsisten. Karena Jokowi sendiri dalam wawancara media menyatakan ya dia biasa saja. Dia menyatakan menyerahkan semuanya proses hukum, kuasa hukumnya juga intensi dan atensinya hanya proses ini agar sampai ke pengadilan sehingga Saudara Joko Widodo bisa memulihkan wibawanya karena selama ini merasa dicemarkan, tidak terkait penahanan. Tapi saya malah balik, jangan-jangan apa yang disampaikan Bung Adi Darmawan ini adalah konfirmasi sikap batin dari Saudara Joko Widodo yang sebenarnya juga sedang kecewa berat gitu loh, mendengar kabar Roy Suryo ini tidak ditahan begitu. Gimana Bang Ade? Bang Tifal, ya. Kalau ini hanya murni kasus fitnah dan penyemaran, mungkin itu hal yang biasa saja. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita apple to apple dengan kasus pencemaran nama baik yang dilakukan Sylvester Matutina, itu tidak apple to apple. Kenapa? Itu bukan konteks ada pasal 32, 35 ITE yang hukumannya ancamannya di atas 5 tahun. Itu dulu. Jadi nggak apple to apple. Artinya kita harus bercermin pada sesuatu yang memang jangan menggiring ya persoalan ini bahwa ini adalah persoalan yang sederhana. Ini yang saya tidak sepakati gitu loh. Nah, kita lihat Roy Suryo ya hari demi hari itu selalu menampilkan hal-hal yang menurut saya itu mengulang. Bagian mana yang fitnah, palsu dan palsu. Melalui data elektronik yang dia punya, kemudian dia menyampaikan melalui ini harus memakai aplikasi A, B, dan C. Nah, ini kan persoalan. Terus yang kedua, Bang Tifal, kenapa kami bilang tidak sederhana? Karena ada orkestrasi manajemen konflik yang dilakukan. Dari siapa, oleh siapa? Ya tentunya dari pernyataan-pernyataan yang ada. Kenapa saya bilang begitu? Ya, Bang Tifal, UGM di situs website resminya jelas sudah itu menyampaikan ya bahwa ijazah dan dia alumni di situ di UGM. Apalagi apa masalahnya dengan ijazah ini? Tapi saya melihat ini bukan konteks ijazah, Bang Tifal. Ya, terus yang paling kami lihat nih dalam segi
penangguhan penahanan kemarin. Kalau kita ditangguhkan kan biasanya sudah berhenti tuh Bang Tifal. Ini kita lihat segi politik bahwa ada yang menunggangi kekuatan ini untuk hal tertentu. Ya, kenapa? Saya mengutip ini, ya Bang Tifal, bahwa saya punya data. Ternyata, ya persoalan ini bukan persoalan yang hanya sampai berhenti di situ. Kenapa? Setelah dilakukan penangguhan, Bang Refli membentuk tim advokasi litigasi keadilan dan HAM, TALHAM namanya. Itu memohon kepada pengadilan untuk prapit. Nah, termohon di dalam prapit ini yang menjadi tanda kutip menurut saya adalah termohonnya itu adalah pemerintah Republik Indonesia. Pemerintah. Poinnya Presiden Republik Indonesia. Ceki dan lain-lain. Dan yang tambah aneh, yang memberikan penangguhan, ya, ini juga termohon. Korelasi dengan tudingan bahwa ini ada backingan politik itu apa? Nah, berarti selain kasus ini ditunggangi oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, ya, ini ada unsur apa? Kenapa masih tetap digugat kejaksaan? Dan di situ ada presiden loh ya. Nah, ingat Bang Tifal, apakah ini pintu masuk untuk hal-hal yang dimana kita lihat aktor-aktor yang ada membantu teman-teman di sebelah itu kan deklarasi pemaksulan. Nah, ini yang membuat sehingga saya butuh perhatian khusus buat presiden. Anda mau bilang bahwa intervensinya datang dari presiden? Bukan. Lah, terus bahwa apa saya meminta presiden memperhatikan ini. Coba lihat. Ini Anda pun menjadi termohon loh di dalam sini. Nah, itu yang membuat saya harus membuka mata pemerintah saat